Dalam risalah ini, kami tuliskan sebuah cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami. Orang-orang terdahulu yang telah mendapat hidayah dari Tuhan Allah yang Maha Suci, serta mendapat karomah dari aulia. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji kepunyaan Allah, seru sekalian alam, rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada semulia-mulia para utusan, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat, segenap istri, dan para kerabat, dan ahli bait semuanya. Amma ba'du. Karena dengan banyaknya permintaan dari teman-teman, agar kami dapat menulis sebuah cerita mengenai Babat Cirebon dengan jelas, maka kami mencoba akan memenuhi permintaan mereka itu. Langkah pertama dalam hal ini kami memulai dengan melakukan salat istikharah hingga 3 kali, kemudian kami berusaha menyusun sebuah cerita yang dimaksudkan di atas, dengan bahan-bahan yang ada pada kami, yaitu cerita-cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami, dan mengambil dari buku babat kuno. Cerita selanjutnya, setelah Rara Santang berada di dalam gua beberapa waktu lamanya, ia teringat kepada kakaknya, yaitu Walang Sungsang. Ia menanyakan kepada Nyi Endang Sukati dan minta ditunjukkan di mana keberadaan kakaknya. Nyi Endang Sukati menjawab, "Ibu tidak tahu di mana kakakmu berada sekarang, tetapi berangkat sajalah kau, nanti di Argaliwung kau akan bertemu dengan Ki Ajar Sakti. Tanyakanlah kepadanya, barangkali ia dapat menjelaskan kepadamu tentang keberadaan kakakmu, dan terimalah ini pusaka dariku, sebuah baju yang bernama Dewi Mulia, dapat digunakan untukmu selama perjalanan mencari kakakmu. Adapun kegunaan pusaka ini, apabila engkau berjalan dengan memakai baju ini, maka kakimu tidak akan menapak di tanah, dan dapat juga engkau berjalan di atas air dengan tidak tenggelam. Juga apabila engkau terkena api maka engkau tidak akan dapat terbakar." Pada baju itu ada tulisan dalam bahasa Arab yang artinya, "Keselamatan bagimu sekalian, kamu adalah orang baik, maka masuklah dengan kekal ke dalam surgaku." Setelah baju itu diterimanya, maka ia mengucapkan banyak terima kasih, lalu ia permisi untuk melanjutkan perjalanannya mencari kakaknya, yaitu Walang Sungsang. Dengan memakai baju itu, ia dapat berjalan lebih cepat daripada angin. Hingga akhirnya, ia sampai Argaliwung, dan di situ sudah ada Ki Ajar Sakti. Melihat kedatangan Rara Santang, seolah-olah Ki Ajar Sakti telah lama menunggu, seolah-olah tahu bahwa akan kedatangan seseorang. Rara Santang disambut dengan baik oleh Ki Ajar Sakti, lalu ia bertanya, "Nak, Bapak telah mengetahui maksudmu, bahwa engkau sedang mencari kakakmu yaitu Walang Sungsang, oleh karenanya pergilah kau ke sebuah tempat, yaitu Gunung Merapi. Karena di sanalah kakakmu berada, kau akan bertemu dengannya di tempat itu, dan kakakmu kini sudah menikah dengan seorang perempuan, putri dari Sang Hyang Danuwarsi, yang bernama Endang Ayu. Dan sekarang kau kuberi nama Nyi Ratu Eling, karena, di kemudian hari nanti, kau akan menikah dengan seorang Raja Islam, dan dengan dia nanti kau akan memiliki seseorang putra laki-laki yang akan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sekarang, temuilah kakakmu Walang Sungsang di Gunung Merapi itu, arahnya dari sini ke timur selatan." Setelah mendapat petunjuk itu, lalu Rara Santang segera berangkat meneruskan perjalanannya. Kemudian, setelah keraton Pajajaran ditinggal oleh Walang Sungsang dan Rara Santang, suasana istana keraton tampak sepi, dan Nyimas Subang Keranjang terlihat sangat sedih. Ia menangis di pangkuan suaminya, yaitu Prabu Siliwangi, dan berkata, "Raka Prabu, kalau sekiranya kedua anak itu tak dapat ditemukan, maka aku lebih baik mati saja." Sang Prabu merasa sedih melihat istrinya yang seperti itu,
Lalu seketika itu juga, Sang Prabu segera mengumpulkan semua penghuni keraton dan segenap punggawanya. Kepada mereka diumumkan, bahwa Walang Sungsang dan Rara Santang, telah pergi dari keraton. Dan segenap punggawa diperintahkan untuk mencarinya sampai keduanya ditemukan. Perintah tersebut disertai dengan ancaman, bahwa, barang siapa yang kembali dengan tangan hampa, maka, tidak lain hukumannya adalah potong leher, begitu juga, barang siapa yang menyimpan, atau menyembunyikan kedua anak itu, dan kemudian tidak melaporkan, maka ia akan mendapat hukuman potong leher juga. Semua punggawa keraton siap berangkat untuk mencarinya. Mereka dibagi ke dalam 4 jurusan, masing-masing dengan menggunakan kesaktiannya. Ada yang berubah menjadi dedemit, ada pula yang berubah menjadi siluman dan lain sebagainya. Sementara itu, setelah Rara Santang mendapat petunjuk dari Ki Ajar Sakti, maka ia pun segera meneruskan perjalanannya, hingga sampai di bawah kaki Gunung Merapi. Di tempat itu, ia berhenti untuk menghilangkan lelahnya, dan pada saat itu, kebetulan Walang Sungsang sedang turun ke bawah gunung, lalu dilihatnya ada adiknya di tempat itu, maka, ia langsung memeluk adiknya itu. Walang Sungsang menangis dan berkata, "Dengan siapakah engkau datang kemari, dan dari siapakah engkau tahu bahwa aku berada di sini, dan apa sebabnya engkau mencari-cariku, sedangkan, keadaan di keraton adalah lebih enak dan lebih nyaman dan tentram?" Rara Santang menjawab, dan dijelaskannya pula segala sesuatunya, dari mulai ia keluar dari istana keraton, hingga ia berjumpa dengan kakaknya. Pada saat keduanya sedang bercengkrama karena saking rindunya, maka dilihatlah mereka oleh Nyi Endang Ayu, yang tidak lain yaitu istri dari Walang Sungsang. Endang Ayu menangis, dan mengadukan kepada ayahnya. Ia berpikir bahwa suaminya itu sudah berbuat tidak baik dengan perempuan lain. Sang Hyang Danuwarsi segera menyelesaikan persoalan itu. Ia bertindak sebagai seorang bapak, dan harus dapat menyelesaikan persoalan anak dan menantunya. Sang Hyang Danuwarsi mendekati Walang Sungsang yang sedang bercengkrama dengan adiknya itu, lalu ia berkata, "Menantuku Walang Sungsang, janganlah engkau berlaku demikian, sesungguhnya, siapakah perempuan yang sedang bersamamu ini?" Untuk menghindarkan salah sangka, maka, segeralah Walang Sungsang menjawab, "Dia adalah saudara kandungku, bernama Rara Santang." Setelah mengetahui penjelasan dari menantunya, maka Sang Hyang Danuwarsi memberitahukan kepada putrinya, Nyi Endang Ayu, sehingga, ia tidak lagi menaruh curiga kepada suaminya. Nyi Endang Ayu kemudian mendekat dan memeluk Rara Santang, karena ia sudah tahu, bahwa Rara Santang adalah saudara suaminya. Sementara itu, suasana di keraton semakin sunyi dan sepi, sedangkan kesedihan Nyi Subang Keranjang masih saja tampak, karena putra dan putrinya masih juga belum kembali, dan tidak didapat pula kabar dan keberadaannya. Kesedihan Nyi Subang Keranjang itu menjadikan Sang Prabu bertambah bingung, sehingga, untuk menghibur Nyi Subang Keranjang, maka Sang Prabu membuat sebuah pesanggerahan di Tanah Banten, yang mana hal itu, telah menjadi keinginan Nyi Subang Keranjang sejak lama. Setelah itu suasana hati Nyi Subang Keranjang menjadi lega dan membaik. Simak cerita selanjutnya pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, untuk mengikuti kelanjutan kisahnya.